Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini anak sekolah. Ibu dan Bapak Guru, kita paham bahwa setiap murid itu memiliki keunikan dan perbedaan, baik dalam potensi, kesiapan belajar, profil belajar, dan hal lainnya. Kita sebagai seorang guru sudah seharusnya melakukan fasilitasi, karena kita berfungsi sebagai fasilitator di dalam kelas. Untuk memfasilitasi apa Ibu dan Bapak? Tentu saja memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda itu sendiri. Ada ragam kebutuhan murid yang kita harus penuhi. Di ruang-ruang kelas kita paham bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda tergantung pada kondisi murid itu sendiri, kondisi internal maupun eksternal. Ada ragam strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi adalah salah satu strategi pembelajaran di mana para guru, kelas, dan lingkungan ekosistem sekolah melakukan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui student readiness atau kesiapan murid. Yang kedua, melalui pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang terakhir adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan profil belajar murid melalui hasil dari asesmen apakah mereka audio, visual maupun kinestetik. Di SMP Plus Ar-Rahmat, kami menghadirkan sebuah program kelas peminatan yang tujuannya adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Di awal, pada fase awal, untuk meluncurkan program kelas peminatan ini, kami melakukan asesmen diagnosa awal yang dilakukan di awal tahun pembelajaran. Asesmen diagnosa awal ini untuk mengukur kesiapan murid, bakat dan minat, profil belajar murid, serta level tes bahasa Inggris dan Arabik, serta level kelas tahfizul Quran. Dari hasil asesmen menunjukkan bahwa murid memiliki ketertarikan ke dalam 6 subkategori yang kami suguhkan kepada para murid untuk program kelas peminatan. Yang pertama adalah kelas peminatan tahfizul Quran. Yang kedua adalah kelas budidaya dan kewirausahaan. Yang ketiga, kelas peminatan sains. Keempat, kelas peminatan multimedia. Kelima, kelas peminatan English. Dan terakhir adalah kelas peminatan Arabik. Ada hal yang menarik terjadi dalam program kelas peminatan ini. Para guru men-trigger, para guru memfasilitasi murid untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai dalam satu semester. Mereka berdiskusi, mereka melakukan kesepakatan pembelajaran dengan teman satu kelasnya. Dari kesepakatan hasil tujuan belajar itu, para guru menaikkannya ke dalam forum guru kelas peminatan. Para guru yang mengampu program kelas peminatan ini melakukan diskusi, melakukan fokus group discussion untuk menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran di kelas peminatan lainnya. Ibu dan Bapak, di sini terjadi satu siklus yang sangat menarik, di mana kelas peminatan satu dengan kelas peminatan lain melakukan kolaborasi yang bersifat sustain, berkelanjutan, bersifat kolaboratif, dan terjadi pola simbiosis mutualisme di dalamnya. Sebagai contoh, kelas peminatan sains memutuskan tujuan belajarnya mereka akan membuat ragam pupuk untuk mensupport produk kelas peminatan budidaya. Kelas peminatan budidaya fokus pada penanaman, mulai persiapan penanaman, persiapan media tanam, lalu tabur benih, lalu penanaman, setelah itu maintenance atau pemeliharaan tumbuhan sampai kepada pemupukan yang pupuknya itu dihasilkan oleh kelas sains begitu. Kemudian sampai kepada panen. Lalu fungsi dari kelas multimedia di sini adalah mereka melakukan teknik-teknik packaging atau pengemasan produk-produk yang akan dihasilkan oleh kelas budidaya. Walaupun produk
budidaya, yaitu tanaman hidroponik atau buah-buahan, lalu kebutuhan rumah tangga seperti daun bawang dan tomat itu belum dipanen pada saat anak-anak multimedia itu belajar, tapi mereka sudah membayangkan bagaimana tomat itu sebesar apa jadinya, lalu packingnya akan seperti apa. Mereka mendesain logonya, entah itu QC Pass atau lulus uji coba dan sebagainya. Mereka mendapatkan inspirasi dari packaging makanan, sayuran yang mereka dapatkan di supermarket ataupun di internet. Mereka melakukan berdasarkan referensi yang sudah ada. Walaupun kita sudah tahu produk dari kelas budidaya itu belum hadir di hadapan mereka, tapi mereka memutuskan untuk melakukan packaging. Bagaimana teknik packaging, entah itu pembuatan logo, lalu pengemasan bentuk dusnya, atau nanti untuk mengikat kangkungnya seperti apa, mereka sudah merencanakan itu semua. Selain itu, di kelas multimedia juga mereka berinisiatif untuk memiliki tujuan belajar bagaimana bisa mensupport kelas peminatan budidaya, bekerja sama dengan sains, bekerja sama dengan rumpun Arabik dan English. Mereka melakukan fotografi, lalu membuat video pendek yang di dalamnya itu semacam mempromosikan produk budidaya dengan menggunakan bahasa asing. Jadi murid-murid dari kelas peminatan rumpun bahasa, mereka bekerja sama dengan anak-anak multimedia untuk melakukan proses pemotretan dan syuting, di mana kontennya adalah mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari kelas peminatan budidaya. Sampai sini kita melihat adanya simbiosis mutualisme, dan memang keberdayaan murid itu sangat terlihat sekali kolaborasinya, baik antar guru sebagai fasilitator maupun murid-murid sebagai subjek dari pembelajaran ini, sehingga diharapkan mereka itu bisa memahami konsep dengan sedalam-dalamnya, karena mereka di sini berlaku sebagai pelaku, mereka berperan sebagai pelaku belajar yang sesungguhnya. Selain itu, mereka memutuskan juga untuk melakukan outdoor activity dalam pembelajarannya, lalu mereka melakukan outing class. Setiap kelas peminatan itu melakukan outing class yang lagi-lagi yang menentukan itu adalah mereka sendiri. Tujuan belajarnya mereka yang menentukan, destinasi tempat belajarnya mereka yang menentukan. Lalu ragam hasil pelaporan untuk asesmen outingnya itu mereka juga yang menentukan, bahwa mereka nanti akan membuat tugas berupa blogging atau vlogging, atau dalam bentuk purwarupa atau bentuknya prototype. Itu mereka sendiri yang menentukan, dengan tentu difasilitasi oleh para fasilitator atau para guru pengampu kelas peminatan. Beberapa murid bahkan sangat menikmati prosesnya dan mungkin mereka sangat terinspirasi. Yang sangat menarik itu ada di kelas peminatan multimedia, di mana mereka memutuskan untuk belajar ACTS atau Automotive Traffic Control System, begitu ya, yaitu sistem yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memantau CCTV yang ada di jalan-jalan di perempatan Kota Bandung. Mereka belajar di sana. Mereka belajar bagaimana mensosialisasikan keselamatan berkendara, lalu bagaimana sistem CCTV itu berjalan sehingga sekuritas, keamanan pengguna lalu lintas itu diakomodir oleh Dinas Perhubungan. Mereka mendapatkan banyak manfaat di sana, bukan hanya sekedar teoritis, tapi mereka praktis sampai mereka mempraktekkan kegiatan bagaimana orang-orang di Disupi itu bekerja di belakang kamera CCTV. Untuk kelas peminatan ini kita memasukkan kelas 7, 8, 9 menjadi satu room yang sama, begitu ya. Jadi dalam satu room, dalam satu ruangan itu mereka terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Kenapa hal ini dilakukan? Ini merupakan lagi-lagi strategi kami untuk menanggulangi terjadinya bullying, dengan harapan ketika mereka berinteraksi secara langsung, interaksi positif dan berkelanjutan, lalu interaksinya itu setara, begitu, mereka sama-sama, itu diharapkan hadirnya empati, hadirnya respect, sehingga
bullying itu bisa dihindari. Ibu dan Bapak guru, dari sini kita paham bahwa mempelajari satu hal secara kontekstual, secara bermakna, sesuai dengan keinginan mereka, itu lebih berdaya, lebih berarti buat mereka. Demikian Ibu dan Bapak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.